Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Ilo Ekstrim. Dan pada kesempatan kali ini semoga seluruh teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah setia di channel kami, yang selalu setia hadir di setiap kami upload. Karena kehadiran teman-teman lah kami selalu bersemangat setiap harinya untuk berkarya dan untuk upload video setiap harinya. Dan pada kesempatan kali ini kisahnya seru banget nih. Kisah ini adalah dari salah satu subscriber ya, kiriman subscriber, yaitu Bang Bimo yang ada di Lampung. Wah, halo Bang Bimo. Dan unik, kisah ini unik banget dan saya dapat banget feel-nya sih buat ngebawainya, dan keren banget. Pokoknya teman-teman pasti nggak sabaran ya. Silakan kita langsung masuk aja ke dalam kisahnya. Mode horor. Rumah sekretariat angker di tengah kota Jakarta. Perkenalkan, namaku Bimo. Kisah ini terjadi di Jakarta pada sekitaran tahun 2000. Sore itu di kampusku, setelah jam kuliah pertama selesai sekitar pukul 5:30 sore, di halaman kampus aku bertemu dengan teman-teman sesama satu organisasi ekstra kampus. Ya, kami tergabung dalam satu organisasi politik dan itu adalah masa yang sedang hangat-hangatnya berorganisasi dalam ruang lingkup politik. Akibat terjadinya gerakan demonstrasi besar-besaran di penumbangan rezim Orba pada tahun 1998. Di halaman kampus, aku bertemu dengan 5 orang kawanku tersebut yang memberitahu jika nanti malam akan ada rapat cabang di sekretariat setelah pulang kuliah. Ya memang, kuliah kami masuk sore, jam 3 sampai dengan jam setengah 10 malam. Woi Bim, jangan lupa ntar malam kita mau rapat, mau bahas program kaderisasi. Awas, jangan gak datang, sebab lo ketua di bidang organisasi, teriak Dayat, salah seorang kawan cabang organisasi kami. Oke, siap Bung, kataku sambil terus berjalan keluar kampus menuju warung kecil di depan kampus untuk membeli 2 batang rokok ketengan gudang garam filter. Singkat cerita, waktu kuliah pun usai. Setelah lama mengobrol di kampus, aku pun menyetop angkot untuk menuju sekretariat. Saat itu sudah jam 10 malam lewat. Dan saat sudah sampai di depan gang yang akan menuju rumah kontrakan sekretariat, aku pun turun dari angkot tersebut dengan tidak lupa membayar ongkos Rp500. Jarak dari depan gang untuk menuju sekre sekitar lebih kurang 1 kilometer. Aku pun melangkah masuk dalam gang, menyusuri deretan rumah yang padat dan sempit. Untungnya, kala itu masih banyak orang yang berlalu lalang di gang tersebut. Wajar saja, karena memang wilayah tersebut berada di belakang pasar besar, jadi ramai dan sumpek juga. Setelah melewati deretan rumah-rumah perkampungan, di depanku pun terdapat sebuah jembatan dengan air sungai yang keruh dan juga kotor, yang mengalir cukup deras di bawahnya. Tak lupa, di depan jembatan itu juga ada rumpun bambu yang rimbun. Mungkin jika tengah malam lewat jembatan ini, aku pasti akan lari terpontang-panting karena situasinya sangat gelap dan juga seram. Dengan langkah yang dipercepat setengah berlari, aku pun akhirnya sampai di sekretariatanku. Di dalam sekre kala itu sudah ramai dengan kehadiran anggota-anggota yang lain yang dari berbagai kampus juga fakultas-fakultas lain. "Kenapa lu Bim? Ngos-ngosan kayak gitu?" tanya Ricky padaku. Pasti dia lari ketakutan lewat jembatan," kata Henry sambil tertawa. Aku yang ditanya dan mendengar hal itu pun hanya diam saja dengan sedikit rasa jengkel atas omongan mereka. Rambut gondrong, anting banyak, tatoan, sama setan takut. Hahaha, saut Dayat sambil tertawa ngakak. Aku yang semakin jengkel dengan gurauan-gurauan mereka pun hanya berjalan dalam diam, lalu masuk ke dalam sekret dan membuat secangkir kopi sambil mengambil sebatang rokok dari seorang kawanku, si Novi. Saat itu dirinya sedang mengobrol tak jelas dengan beberapa anggota organisasi yang perempuan. Setelah melepas lelah dan dirasa cukup semua anggota yang diundang telah hadir, akhirnya kami pun memulai rapat membahas agenda organisasi kami tersebut.
Setelah debat alot dan juga diskusi serta diselingi beradu argumentasi, akhirnya rapat tersebut berhasil memutuskan jadwal serta pembentukan kepanitiaan. Tinggal membahas agenda pendanaan kegiatan. Dan saat sedang membahas agenda tersebut, tiba-tiba saja perutku merasakan mulas dan ingin buang hajat besar. Akhirnya aku pun interupsi dan meminta izin untuk keluar. Setelah izin diberikan, aku pun dengan bergegas menuju ke toilet sekre. Namun, sebelum sampai ke toilet, kawanku kala itu sempat mengingatkan, "Bim, bawa lilin. Lampu toilet putus, belum gua ganti, soalnya belum beli bohlamnya," teriak Yanto, sekretaris cabang. "Oke," kataku singkat, dan setelah mencari lilin di dapur sekre, aku pun langsung menyalakan lilin tersebut. Untuk sekedar gambaran, rumah sekretariat kami ini bisa digambarkan seperti ini. Sekret ini berisikan 3 kamar. 1 kamar untuk perpustakaan, 1 kamar untuk ruang komputer dan arsip, dan 1 ruangan untuk kamar kepala rumah tangga, 1 ruang tamu, 1 ruang dapur, dan juga teras depan. Kamar mandi di belakang sekret terpisah dari rumah, tapi masih satu bagian dari rumah sebab rumah ini dipagari tembok dan WC serta kamar mandi terletak paling belakang dan juga terdapat sumur. Di balik tembok belakang tersebut juga terdapat sebuah pemakaman dan di tembok sebelah kanan juga ada pemakaman. Di sebelah kiri baru ada 1 rumah tetangga yang dihuni oleh pasangan yang sudah sepuh dengan berjualan nasi uduk langganan kami. Dan tidak ada lagi rumah kecuali di depan sekretariat kami. Itu juga berbentuk bedeng 3 pintu dan tidak ada lagi tetangga sebab sekret kami ini terletak di ujung jembatan dan dipisah dengan sungai yang tadi aku lewati. Hal itulah yang membuat letak sekretariat kami berada di paling ujung. Oke, kita kembali ke cerita saat aku ingin buang hajat besar tadinya. Kebetulan WC kami ini tidak memiliki pintu dan hanya ditutupi dengan sepotong seng setengah meter. Jadi jika ingin masuk harus mengangkat seng terlebih dahulu dan angkat lagi untuk menutupnya. Ukurannya pun sangat kecil sekali, hanya berukuran 1 kali 1 meter dan hanya ada bak kecil yang terbuat dari semen yang tidak difungsikan sebab penuh diisi dengan bata-bata sisa renovasi rumah. Jadi ketika berjongkok, punggungku pasti akan menyentuh tumpukan bata-bata tersebut. Setelah di dalam WC, aku pun mulai melakukan aktivitasku. Gila nih WC, udah gelap, sempit lagi, gumamku dalam hati. Saat itu, untuk mengusir rasa takut, aku pun segera menghidupkan sebatang rokok. Masih terdengar perdebatan bantahan dari kawan-kawanku yang kala itu masih asik berjibaku dengan argumen-argumennya. Ketawaku dalam hati mendengar kawan-kawanku sedang beretorika. Setelahnya, di saat tengah merenung berkutat dengan pikiran tentang rapat tersebut, tiba-tiba saja aku merasakan seperti ada yang sedang menggerayangi di punggung belakangku. Memang saat itu aku tidak memakai baju sebab tadi aku sudah melepas karena basah tersiram air saat menimba air di sumur. Ih, apaan nih? Gumamku dalam hati. Belum kepikiran jika itu mungkin gangguan setan atau demit. Kala itu dalam pikiranku hanyalah mungkin itu serangga ataupun hewan yang aku takutkan, yakni kecoa ataupun kalajengking maupun lipan, atau bisa jadi itu adalah laba-laba besar alias katel dalam bahasa kami untuk menyebut laba-laba besar hitam berbulu. Saat itu punggungku seperti masih terus saja ada yang menggerayangi. Aku pun mulai takut dan juga geli jika itu adalah lipan ataupun kecoa. Ya elah, apaan sih nih? Tanyaku dalam hati dan mencoba untuk merabanya. Dengan segera aku pun mengambil lilin, mencoba untuk melihat ke arah belakang punggung tapi tidak kelihatan. Akhirnya aku diam sambil bergidik geli merasakan gerayangan tersebut seperti ada bulu-bulu halus yang menjalari punggungku. Tak lama, gerayangan tersebut pindah ke arah rusuk kananku tepat di bawah ketiakku. Gerakannya seperti kaki laba-laba yang berjalan dan yang membuatku semakin takut adalah di sela-sela ketukan gerayangan tersebut terselip rasa nyeri dan tajam seperti kuku-kuku runcing yang menembus kulitku. Sontak saja hal itu pun membuatku terkejut dan segera mengibasnya dari tubuhku hingga sesuatu itu terpental jatuh tepat di sampingku. Aku tak tahu apa itu. Lalu
Dengan bergetar, aku segera meraih lagi lilin yang sudah aku bawa tadi. Saat nyala lilin mulai menerangi ruangan itu, betapa terkejutnya aku karena saat itu terlihat sebuah tangan buntung dengan jari-jari berukuran besar yang dipenuhi bulu hitam. Dan yang membuatku makin gemetar dan hingga hampir pingsan, tangan itu masih saja bergerak-gerak ketika sudah terlepas dari tubuhku. Ini pasti Gundurwo. Ini pasti tangan Gundurwo. Batinku mencoba menebak pasti. Dengan panik dan tanpa berpikir panjang lagi, aku pun langsung menerjang pintu yang terbuat dari potongan seng itu dan berlari sekuat tenaga menuju ke ruangan rapat yang jaraknya tidak begitu jauh dari WC itu. Saat di ruang rapat, kala itu masih terlihat ramai dan berisik karena dipenuhi perdebatan serta adu argumen. Seketika, aku pun di situ berteriak, "Setan! Setan!" Teriakku dengan berlari tak karuan di ruang rapat sambil tanganku menunjuk-nunjuk ke arah WC di belakang sekretariat. Saat itu, terlihat beberapa teman-temanku yang wanita tiba-tiba saja menjerit dan menutup mata. Bukan karena takut dengan teriakan setanku tersebut, tapi rupanya saat aku menerjang pintu seng tadi, aku belum sempat memakai celana karena ketakutanku terhadap sosok Gundurwo sialan tadi, sehingga membuat senjata perangku terlihat oleh mereka. "Woi Bim, gila lu, pakai celana dong, lihat tuh gondal-gandul kemana-mana." Teriak Benny sambil menunjuk-nunjuk ke arah bawahku. Kala itu, sebagian teman-temanku yang wanita ada yang berlari keluar dan ada yang juga diam di tempat tapi sambil menutup mata. Untungnya, saat itu aku belum sempat buang hajat sehingga tidak terlihat penampakan yang menjijikan. Kemudian, setelah aku ditenangkan dan memakai celanaku kembali, di situ mereka pun mencoba menanyakan kepadaku tentang apa yang sebenarnya terjadi di WC tadi. Dengan masih merasa lemas, aku pun menceritakan semua yang aku alami di WC tadi, namun di situ rupanya mereka tak percaya. Mereka berpikir jika aku mengalami halusinasi, malahan aku dituduh mabuk karena menghisap ganja di WC tadi. Ya, memang saat zaman kuliah dulu aku masih suka menghisap ganja. Loh, rambut dipanjangin, anting dibanyakin, gelang kanan kiri, celana sobek-sobek, rocker cemen. Ucap mereka semua sambil ngakak menertawakanku. Susah payah aku coba menjelaskan kepada mereka jika saat itu aku dalam keadaan sadar dan tidak mabuk. Namun tetap saja mereka menganggap jika malam itu aku sudah berkata bohong. Jujur saja, aku pun merasa jengkel. Belum lagi rasa malu karena hampir semua orang di situ sudah melihat alat perangku, ya palu gada milik Mahapati. Akhirnya, rapat tersebut pun dipercepat akibat insiden yang terjadi padaku. Keesokan harinya, di kampus, aku menjadi bahan pembicaraan dan juga gunjingan, juga tertawaan oleh seluruh kawan-kawanku, apalagi para teman wanita. Suwe, mau ditaruh mana nih muka? Batinku mengingat kejadian semalam. Nasib, dasar Gundurwo sialan, ucapku dalam hati sambil sumpah serapah dan berjalan gontai ke ruangan kelas. Singkat cerita, 2 minggu sudah berlalu. Lambat laun cerita soal diriku yang sudah diganggu Gondolowo dan pelan-pelan sudah tidak lagi dibahas oleh kawan-kawanku. Ya, terlihat mereka sudah sibuk dengan urusan perkuliahan. Aku pun juga sudah mulai melupakan kejadian tersebut, namun hal itu tidak berlangsung lama karena tiba-tiba saja seorang kawanku datang sambil tergopoh-gopoh menghampiriku yang sedang asyik berbincang sambil merokok di taman kampus dengan beberapa kawan organisasiku. Bim, sorry Bim, gue udah perlu banget nih sama lu, ucapnya. Aku pun dengan santai mengambil gorengan yang tadi sempat aku beli di luar. Kenapa sih lu Son? Datang-datang main comot gorengan gua, tanyaku sambil menoyor kepalanya karena ulahnya itu. Bim, lu bener Bim, lu bener. Di sekret lu itu ada setannya. Gue takut, ucapnya. Yang bener lo. Emang lu udah lihat setannya kayak gimana? Tanya temanku Benny, Rizky dan juga Dayat. Tadi sore, pas gue lagi di sekret, gue ngeliat setan. Ya setan. Setan gorengan pedes banget, saut Harrison sambil mulutnya sibuk kepedasan. Ya, sebenarnya aku adalah tipe orang yang jahil.
Dan di gorengan tahu tadi telah aku selipi 3 buah cabai rawit untuk mengerjai kawanku yang lain. Dan ternyata Harrison adalah korbannya. Aku pun tertawa melihat dirinya kepedasan. Ye, cerita yang bener dong. Katanya cerita soal setan malah ngap-ngapan kepedesan gitu. Emang bener lu bisa lihat setan di secret kita? Tanyaku lagi kepada Harrison. Gini Bim, gua kan cari sore baru sampai ke kosan. Baru pulkam. Biasalah ambil jatah bulanan dari ortu. Nah, sampai ke kosan, gue rencananya mau mandi, terus mau ke kampus. Tapi di kosan gak ada air tuh, soalnya gue lupa gak isi pas pulang kampung kemarin. Ya, perlu diketahui jika kos-kosan Harrison ini terdapat di depan sekretariatku. Seperti yang sudah kuceritakan sebelumnya mengenai bedeng dengan 3 kamar di depan sekret. Kebetulan Harrison ini adalah satu-satunya penghuni bedengan tersebut. Dan dia juga biasa mandi ataupun mengambil air dari sekret karena dirinya tahu di mana kami menaruh kunci sekretariat. Jadi dia pun sudah terbiasa untuk masuk ke sekretariat kami dan kami pun sudah percaya kepadanya walaupun dirinya tidak menjadi anggota organisasi kami. Oke, kita kembali ke Harrison saat itu. Jadi gue mau mandi tuh di sekret. Gue ambil kunci sekret di tempat biasa. Terus gue ke belakang tuh mau nimba air di sumur. Nah pas gue nimba, yang pertama masih aman Bim. Terus gue isi ke bak kamar mandi. Nah pas nimba yang kedua juga masih aman. Yang ketiga nih, ini gue heran. Kenapa berat banget itu timbaan? Gue lepas udah tanggung. Lagian gue pikir cuma air, masa iya gue gak kuat? Ya tetap gue tarik. Akhirnya gue kejengkang ke belakang. Nah pas timba sampai di atas, gue kaget Bim. Gua kaget sekaget-kagetnya. Ungkap Harrison dengan wajah dan juga tangannya menggambarkan bagaimana ekspresi dia saat ketakutan melihat apa yang sudah dilihatnya. Ya emangnya lu lihat apaan? Woi, teriak Benny jengkel karena melihat Harrison justru terdiam seperti masih kepedasan. Jadi pas timbaan yang berat gua timba itu sampai di atas sumur, gua kaget langsung gua teriak astagfirullah. Terus refleks gua lepasin pegangan tali timba tuh. Jadi gue lihat di atas timbaan itu ada makhluk hitam besar berbulu, matanya merah dan bertanduk duduk nongkrong di timbaan itu. Pantesan berat banget gue timba. Gak tahu mati apa enggak tuh makhluk kejebur ke dalam sumur. Lanjut Harrison menjelaskan. Yang jelas itu makhluk kayak King Kong atau gorila gitulah, hitam, bulunya tebel, kukunya panjang besar pula, sama ada tanduknya. Tambah Harrison melengkapi ceritanya. Terus habis itu lu gimana? Saud Ricky kembali bertanya ke Harrison. Ya gue panik lah. Terus gue lari keluar. Gue lupa gak sempat kunci pintu. Maaf banget ya, gue takut soalnya, ucap Harrison memelas. Parah. Kalau barang-barang secret hilang gimana? Tanggung jawab lo. Soalnya lo gak kunci lagi kan pintunya, gerutuku pada Harrison. Ya maaf, abis gimana Bim? Mana sempat gue mau kunci pintu. Udah syukur gue bisa kabur, gak kena cekek sama setan itu. Imbu Harrison. Tuh kan, bener kan? Dayat, Benny, sama persis kan yang dilihat Harrison sama yang gangguin gue di WC kemarin, sautku kepada Benny dan Dayat dan juga Ricky. Gue gak bohong kan? Gak mabok gue. Lah buktinya nih Harrison digangguin juga. Masih mending dia sore-sore jam 3-an. Lah gue diganggu jam 12 malam. Di WC lagi, ucapku. Di situ nampak ketiga kawanku hanya terdiam tidak menanggapi gerutuanku. Emangnya itu apaan nih Bim? Tanya Harrison padaku penasaran. Itu kalau orang-orang bilang itu wujud dari Gundulewo alias Gundruwo. Jawabku menanggapi pertanyaan Harrison. Gila bener, sekret lu ada Gundulewonya, saut Harrison. Ya, walau sekretariat kami sudah mulai banyak mengalami beberapa gangguan, namun kami pun tetap beraktivitas seperti biasa. Tetapi kami tidak lagi mengadakan rapat pada malam hari. Ya, akibat intensnya gangguan kepada beberapa anggota di sekret. Akhirnya rapat pun dialihkan waktu di siang ataupun pagi hari. Walaupun resikonya banyak anggota yang tidak bisa hadir dikarenakan aktivitas mereka yang padat. Ya, gangguan itu bermacam-macam. Dari beberapa alat makan yang bergerak sendiri, berpindah tempat, atau saat sedang tidak ada aktivitas memasak, terkadang di area dapur terdengar suara bunyi alat masak. Seolah seperti ada yang sedang beraktivitas, orang memasak dan lain-lain, hingga kawan-kawan perempuan pun enggan memasak jika tidak beramai-ramai. Ada juga gangguan yang dialami beberapa anggota pria yang menginap di sekretariat kami.
Ada yang seperti dicekik lehernya, ada yang dicolek saat sedang buang hajat di WC, bahkan didorong sampai jatuh seperti dijegal kakinya saat melangkah, dan masih banyak lagi. Akhirnya, sekretariat menjadi sepi dari aktivitas. Kami pun banyak melakukan rapat dan juga diskusi di kampus ataupun di kos-kosan, bisa juga di warung kopi. Dulu-dulu, sekretariat ini sangatlah nyaman kami tempati. Walaupun kondisi di luar sekretariat yang begitu panas, namun saat memasuki area sekretariat kondisinya berbeda 360 derajat. Terasa dingin dan nyaman, sehingga kami pun betah dan bisa fokus dalam merumuskan agenda-agenda rapat. Kemudian, setelah hampir 1 tahun mendekati akhir tahun, mulailah banyak gangguan yang kami alami di tempat tersebut. Gangguan terakhir yang aku alami adalah ketika saat itu aku di sekretariat sendirian. Ya, walau banyak gangguan di sekret tersebut, diriku adalah ketua bidang organisasi yang mau tak mau harus berada di sekretariat untuk melakukan beberapa rapat serta mengetik beberapa berkas. Jadi singkat cerita, saat di kampus, diriku diharapkan untuk hadir di sekretariat khusus menjadi pengurus inti untuk merapatkan agenda cabang yang sudah tertunda beberapa minggu, serta evaluasi program kerja yang sedang dan sudah selesai dilaksanakan. Bim, nanti malam habis kuliah kita rapat di sekret ya, khusus kita-kita aja pengurus cabang, ucap Dayat, ketua cabangku. Oke, jawabku singkat. Ntar kalau lu duluan yang selesai kuliah, lu duluan aja ke sekret. Siapin berkas-berkas rapat dan semua program kerja kita ya, ucap Dayat lagi. Gue sendirian, males ah. Kalau nggak rame-rame, gue nggak mau di sekretariat. Trauma gue sama demit yang di sana. Timpalku menolak usulan Dayat. Ya elah, tenang aja sih. Ntar gue sama yang lain nyusul. Gak lama kok, saut Dayat menanggapi penolakanku. Kagak dah. Gak percaya gue sama lu. Ntar lu datang pasti malam-malam banget, kataku. Beneran Bim, serius. Gua sama Benny nanti nyusul. Soalnya abis kuliah ini gue sama Benny mau nemuin pembimbing satu. Biasa Bim, skripsi gue ini, ungkap Dayat mencoba meyakiniku. Mendengar hal itu akhirnya aku pun luluh dan mencoba untuk mengesampingkan rasa takutku, karena di situ aku pun juga memiliki tanggung jawab kepada organisasiku. Oke deh, tapi janji lu pada jangan pakai lama. Kalau lama gue tinggal pulang, ancamku pada Dayat dan Benny. Iya, tenang aja sih, saut Benny. Setelah jam perkuliahan selesai, aku pun segera menuju gerbang kampus dan berharap kawan-kawan organisasiku yang berbeda fakultas denganku juga keluar, sehingga bisa sama-sama untuk menuju sekretariat yang sekarang menjadi sekretariat horor. Aduh, mana nih yang lain? Kok belum ada yang keluar? Ini gue yang kecepatan keluar. Apa pada sengaja ngumpet nih coba ngerjain gue? Batinku mencoba menebak kondisi tersebut. Di situ, sebatang rokok sudah habis aku hisap karena lama menunggu. Angkot pun berkali-kali berhenti menawarkan jurusan yang memang menuju arah sekretariatku. Saat itu, aku melihat seorang mahasiswi cantik dari Fakultas Farmasi, lalu segeralah aku mencoba bertanya padanya. Mbak, maaf, sekarang jam berapa ya? Tanyaku kepada mahasiswi cantik tersebut. Oh, jam 10 kurang seperempat Bim, sautnya sambil tersenyum. Loh, kok kenal sama gua? Tanyaku sambil tersipu malu. Iyalah, siapa yang gak kenal sama lo? Aktivis, demonstran 98, sautnya sambil tertawa menunjukkan giginya yang berjejer rapi. Di situ, akhirnya aku pun berkenalan dengan dirinya. Dan aku tahu namanya adalah Arta. Karena asik mengobrol dengan dicampur rayuan maut cap ember pecah, akhirnya aku pun pamit karena angkutan atau oplet yang dia tunggu telah terlihat. Sorry ya Bim, gue tinggal duluan. Angkot gue udah ada, imbunya. Ya udah pulang deh. Hati-hati ya di jalan, sautku agak kecewa. Besok kan kita ketemu lagi Bim di kampus, timpalnya lagi sambil tertawa. Dan akhirnya dirinya pun menaiki angkot tersebut dan mulai berjalan menjauhi gerbang kampus. Sedangkan aku kembali sendiri berdiri di depan gerbang kampus. Ya iya, kan gue mau ke sekret. Duh, jam berapa nih? Jangan-jangan mereka udah di sekret, pikirku dalam hati. Akhirnya tanpa tidak membuang waktu lagi, aku pun segera menaiki angkot yang menuju ke arah sekretariatku.
Sesampainya di depan gang menuju arah sekretariat, aku percepat langkahku dengan terburu-buru. Takutnya kawan-kawan yang lain sudah berkumpul dan menunggu kedatanganku untuk memulai rapat. Saat itu, aku melewati deretan rumah-rumah padat khas perumahan di belakang pasar yang padat. Tak lupa juga kali hitam yang membatasi area sekretariatku dengan pemukiman warga. Tak kuhiraukan seram dan wingitnya rumpun bambu di depan jembatan yang seolah seperti sedang melambai ke arahku dan seolah-olah berkata, "Mau kemana buru-buru?" Ya, itulah seperti rerumpunan bambu itu berbicara padaku. Tak kuhiraukan seram dan gelapnya rumpun bambu tersebut. Malah justru langkahku semakin cepat dan mulai berlari kencang melewati rumpun bambu itu. Mitamit, mbah, numpang lewat, mbah, numpang lewat. Anak orang mau lewat, jangan ganggu. Gua anak bae-bae, nggak nakal, nggak badung. Gumamku sambil mengucapkan mantra yang entah benar atau tidak. Akhirnya, diriku pun dengan sukses melewati rerumpunan bambu dan juga jembatan seram itu. Alhamdulillah, ucapku sambil mengatur nafas yang hampir membuat jantungku lepas. Setelah berjalan beberapa meter, akhirnya aku pun sampai di sekretariat dan sialnya, lampu teras depan sekret masih belum menyala dan itu adalah tanda jika kawan-kawanku belum ada yang hadir di situ. Seketika, sumpah serapah aku ucapkan mengutuk menyumpahi mereka. "Suwe, awas lu pada bohongin gua. Masa bisa gua duluan yang sampai?" gerutuku dalam hati. Sempat aku melihat ke arah tempat kosnya Harrison, tapi di situ juga nampak gelap. Sehingga aku pun berkeyakinan jika ia tidak sedang berada di tempat itu. Aura sekretariat yang membuatku bergidik makin membuat aku ingin lari kabur pulang saja. Aku pun sempat berpikiran untuk balik kanan dan pulang, namun batinku menolak. Membayangkan harus melewati kembali rumpun bambu dan juga jembatan seram itu, hal itulah yang membuat pikiranku tidak karuan. Hingga akhirnya, bodohlah, ntar juga pada datang, ucapku bergumam dengan mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberanian. Diriku pun beranjak membuka pintu gerbang kecil di halaman sekret. Suara besi berkarat tersebut semakin membuat aku yang semakin mati kutu dan seolah ingin pingsan. Gila, mana gelap lagi, ucapku. Langkahku gemetar menuju ke sebuah batu besar yang ada di halaman taman sekretariat. Ya, di bawah batu itu kunci sekret kami taruh. Dengan perlahan dan meraba-raba akhirnya aku pun menemukan anak kunci tersebut. Ya, di zaman itu belum ada handphone, jadi aku pun tidak punya handphone untuk penerangan. Dan saat itu aku pun lupa jika ternyata aku mengantongi korek api piranti aku merokok. Dengan gemetar, aku pun melangkah menuju teras depan menuju pintu sekretariat. Dengan tangan yang berat, aku pun mencoba untuk memasuki anak kunci tersebut ke lubang kunci pintu. Hingga sudah berkali-kali salah dan gagal diakibatkan tanganku yang gemetar dan mataku yang melihat ke sana dan kemari membaca dan melihat situasi. Takutnya muncul demit seperti Poci ataupun Miss Kunti. Dan akhirnya anak kunci pun berhasil masuk dan ceklek, pintu pun terbuka. Semilir angin dingin seperti menampar wajahku. Ya, hembusan angin datang dari arah dalam sekretariat. Dengan cepat, aku pun menuju ke arah tombol saklar lampu di belakang pintu tersebut. Ceklek, akhirnya lampu teras pun menyala. Saat itu, sedikit perasaan lega karena diriku sudah mendapati cahaya lagi. Lalu, aku pun menuju beberapa tombol lampu hingga akhirnya lampu ruang rapat, dapur, ruang rapat, ruang perpustakaan, lampu samping kanan dan kiri menyala. Nampak suasana terang benderang kini sudah menghiasi sekretariat kami. Ya, sengaja semua lampu aku nyalakan agar diriku tak semakin ketakutan karena sendirian berada di sini. Segera ku ambil sebatang rokok gudang garam filter yang tadi sempat aku beli beberapa batang di warung depan kampusku. Aku pun hanya duduk di karpet merah tempat biasa kami rapat dan berdiskusi hingga kaderisasi. Ku ambil koran dari meja kecil di sebelah kanan meja telepon. Ku baca-baca, mencoba mengusir kesunyian dan ketakutanku akan seramnya tempat ini. Tapi tetap saja aku tidak bisa fokus karena saat itu otakku masih berpikir dan membayangkan area pekuburan di sebelah kiri dan juga sebelah belakang sekret.
Aku pun akhirnya menyudahi membaca koran dan mulai berdiri berjalan ke sana sini, berputar-putar sambil merokok dan sambil menyumpah serapah kepada kawan-kawanku yang belum juga hadir di sini. Gila, mana nih? Kampret, awas aja. Awas kalau gue sampai dibohongin. Suwek, gerutuku tak henti-hentinya di situ. Perasaan yang semakin jengkel dan juga kesal mulai menaungi pikiranku karena membayangkan kawan-kawan yang tak kunjung datang untuk hadir di sekretariat. Namun, otakku masih berpikir positif. Mungkin saja mereka masih di jalan, pikirku. Detik, menit, jam pun berganti, namun terlihat kawan-kawanku belum juga datang. Dengan kesal dan marah aku pun berucap, "Suwe, awas aja lu pada. Nanti ketemu gue di kampus, besok gue gamparin satu-satu," ucapku meradang. Untuk mengusir kesepian, aku pun boleh masuk ke ruangan komputer, mencoba mengetik beberapa berkas dan juga dokumen. Tak lama berselang, akhirnya aku pun selesai mengetik beberapa dokumen hingga setelah bosan mengetik, aku pun mulai bermain game yang ada di komputer itu. Ya, itu adalah sekedar upayaku untuk melupakan seram dan angkernya tempat itu. Kemudian, setelah bosan bermain game, aku pun lalu bergegas ke ruang perpustakaan, mencoba membaca beberapa buku di ruang perpustakaan tersebut. Dan sedang asik-asiknya aku membaca buku, ku dengar kala itu pintu depan ada yang membuka. Ceklek. Terlihat pegangan pintu seperti ada yang membuka. Aku pun segera berteriak dari arah ruang perpustakaan. "Dayat, Ki, Beni, oi," teriakku. Namun panggilanku tak dijawab, justru hanya hening, tidak ada sautan. Aku berpikir, mungkin si Herson temanku yang ngekos di depan sekretariat. "Son, Herson," teriakku. Namun di situ kembali tidak ada sautan. Aku pun heran. Di situ entah mengapa aku tidak segera untuk memeriksa siapa yang masuk tadi. Ya, aku tidak menghiraukan siapa yang datang dan masuk itu. Malahan justru aku rebahan di karpet sekretariat. Aku sempat menangkap dari ekor mataku ada sebuah bayangan yang melintas menuju ke arah dapur. Mendapati hal itu sontak aku pun terkejut dan bergegas bangun. Saat itu aku kembali berteriak, "Son, mau bikin kopi lu ya? Buatin gua dong, ya," teriakku. Namun kembali hening, tidak ada jawaban. Tak lama bayangan tersebut melintas menuju ke arah meja kecil tempat koran-koran kami letakkan. Srek, srek. Lembaran-lembaran halaman koran seperti dibolak-balik seolah-olah memang sedang dibaca. "Son, woi Son, masuk sini, temenin gua." "Ngapain lagi di depan?" teriakku lagi, namun tetap saja hening, tak ada jawaban. Dengan kesal akhirnya aku pun berhenti membaca buku dan berdiri meletakkan kembali buku tersebut di deretan rak-rak perpustakaan. Segera aku pun membuka pintu ruang perpustakaan dan sepi. Tak ada seorang pun di situ. Tidak ada si Herson maupun kawan-kawanku. Aku kebingungan. Mataku melihat ke sana sini, mencari keberadaan orang atau siapapun yang tadi sudah masuk. Ku periksa dapur, ruang komputer, semua nihil. Ya, seseorang atau siapapun yang tadi masuk tidak berhasil aku temukan. Dan yang membuatku semakin bergidik takut adalah pintu sekretariat masih tertutup dan grendelnya masih terpasang seperti awal aku masuk tadi. Lah, ini pintu masih gua kunci pakai grendel dari dalam. Tapi tadi gua dengar kok ada suara pintu dibuka. Tapi bingungku dalam hati, otakku pun semakin tak bisa berpikir logis. Dan yang membuat diriku menjadi semakin ketakutan adalah koran-koran itu masih rapi tertata di atas meja kecil. Ya, tak ada koran yang dibuka seperti yang aku dengar tadi. Seketika langsung saja bulu kuduku meremang. Gila nih. Ini pasti udah gak beres nih, ucapku. Kulihat jam sekretariat terdapat di dinding sebelah kanan ruang rapat. Saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 11:30 malam. Sedangkan kawan-kawanku juga belum kelihatan batang hidungnya. Dan yang membuatku semakin takut adalah tak lama terdengar suara lolongan anjing yang bersautan. Ingin rasanya aku pingsan dan terbangun di pagi hari, namun
Diriku tak pingsan-pingsan. Itulah yang membuat penderitaanku semakin dalam. Kemudian, tiba-tiba saja aku melihat hembusan angin dari arah dapur yang membuat gorden jendela ruang perpustakaan tersibak kembali. Aku bergidik ingin pingsan karena di remang cahaya bulan deretan nisan-nisan kuburan di sebelah kanan sekretariatku terlihat dengan jelas. Semakin lama diriku berada di situ, semakin dalam rasa takut yang aku rasakan. Sebenarnya aku ingin sekali kabur dan segera keluar dari tempat itu, namun tak bisa karena nyaliku sudah habis sama sekali malam ini. Aku pun berpikir kembali lagi dalam hati, apa yang masuk tadi si Harrison ya? Terus dia ngerjain gua, habis itu dia loncat dari tembok belakang, ngumpet. Aku pun mencoba berpikir logis. Nggak mungkin. Kalau bener, masa iya berani amat dia? Terus di belakang itu kan kuburan. Nggak mungkin si Harrison mau nakut-nakutin gua. Ya, semenjak kejadian dia melihat genderuwo di sumur, dirinya sudah lama tidak ke sekret. Saat ini, Harrison lebih sering menginap di rumah kakaknya yang berada di dekat kampus. Kok mesti gimana nih? Tanyaku pada diri sendiri. Dengan cepat, aku pun segera ke ruang komputer dan mengambil sebuah radio 2 band dan tak lupa masuk ke ruang rumah tangga untuk mengambil sarung milik Benny. Dengan bergegas, aku pun duduk di tengah-tengah karpet merah di ruangan rapat. Ku hidupkan radio tersebut dengan gemetar ku cari channel siaran pengajian. Ya, aku ingat jika jam 12 malam, biasanya stasiun radio RRI akan memutar siaran pengajian pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Siaran pun berhasil aku temukan dengan volume kencang. Aku hidupkan siaran tersebut. Beberapa sudah dibacakan. Tak lama terdengar suara penyiar radio RRI tersebut berkata, "Pemirsa sekalian, dari pagi kita bercengkrama dan bersua hingga akhirnya waktu juga yang memisahkan kita. Terima kasih telah bersama kami dari sepagi tadi hingga dini hari. Sekali di udara, tetap di udara." Ya, akhirnya siaran berhenti. Sial, pikirku dalam hati. Tiba-tiba terdengar lolongan suara anjing yang semakin menjadi-jadi. Dengan tangan gemetar, aku pun coba mencari-cari siaran dari beberapa stasiun yang mungkin saja masih ada yang mengudara. Tapi sial, saat itu tidak ada satupun stasiun radio yang masih mengudara. Otakku pun mulai semakin berpikir yang tidak-tidak. Seketika muncul pocong kuntilanak dan demit-demit yang menyeramkan terbayang dalam pikiranku. Suara anjing tersebut pun seolah-olah menjadi instrumen yang akan mengatakan kepadaku, sebentar lagi akan ada kejutan paling surprise buat lu, Bim. Dengan semakin mengecilkan badan dan masuk ke dalam sarung tersebut, aku semakin ketakutan. Suara lolongan anjing semakin keras, seolah-olah mengepung sisi-sisi sekretariat ini. Dengan rasa takut yang semakin menggila ini, aku pun berpikir dengan cepat. Bisa mati ketakutan gue kalau di sini. Kalau nanti ini suara masih melonglong, gue bakalan kabur dari sini daripada gue mati kejet-kejet ketakutan, ucapku. Dan benar saja, suara-suara itu semakin menjadi-jadi dan ditambah dengan suara-suara berisik alat-alat masak. Koran-koran bergerak di sibak-sibak halamannya membuatku terkejut dan semakin ingin pingsan ketakutan. Tapi tak bisa pingsan juga. Dengan sisa keberanian yang masih ada, akhirnya aku pun segera berlari membuka grendel pintu sekretariat. Dan tanpa berpikir panjang, aku pun langsung berlari pontang-panting meninggalkan tempat yang penuh keseraman tersebut. Dengan berkerudung sarung tanpa sepatu, karena belum sempat aku memakai sepatu, aku sudah berlari sekencang-kencangnya. Tak kuhiraukan lagi pintu sekretariat yang masih terbuka dan rumpun bambu serta jembatan angker. Sepertinya lebih angker sekretariatku daripada rumpun-rumpun bambu ini. Aku pun berlari dan untungnya tak ada warga maupun orang lain di jam tersebut. Ya, bisa-bisa dikira aku maling nanti karena aku berlari dengan berkerudung sarung. Saat itu, aku berlari untuk menuju kos kawanku si Dayat dan Benny yang berdekatan dengan kampus. Jarak dari ujung gang ke kampus tersebut lumayan jauh, sekitar 3,5 kilometer. Namun tak kuhiraukan. Saat ini yang kupikirkan hanyalah berlari secepat mungkin meninggalkan tempat tersebut. Akhirnya diriku pun sampai di kos-kosan kawanku si Dayat. Dayat, woi, Benny, buka pintu, panggilku sambil menggedor-gedor jendela kamar kosnya.
Ya, terdengar sautan dari dalam kamar kos tersebut. Pintunya pun langsung terbuka. Muncul seraut wajah yang membuat diriku ingin segera menghajarnya saat itu. Ya, itu adalah wajah Dayat dan juga Benny. Namun, saat itu aku justru malah memilih untuk segera masuk ke dalam dan mengambil segelas air putih untuk menghilangkan rasa haus setelah maraton berlari hampir 4 kilometer tadi. Setelah segelas air tersebut habis, ku hampiri ruang kamar kawan-kawanku tersebut. Dan yang membuatku semakin jengkel, kesal dan bahkan marah bercampur aduk karena di dalam kamar tersebut semua kawan-kawanku yang harusnya malam tadi ada di sekretariat melakukan rapat saat ini sedang berkumpul di kamar kos-kosan si Dayat dan asik bermain gaple. Wah, gila lu pada. Parah. Lu pada enak ya main gaple di sini. Gua di sekretariat angker itu digangguin setan, teriakku sambil marah. Setan apa, Bim? Tanya Ricky sambil melempar kartu gaplenya. Ya setan, gua sendirian tahu di sana. Gua nungguin lu, nggak ada yang dateng. Lu pada tahu nggak? Gua itu udah digangguin parah di situ. Lu pada enak-enakan di sini. Lu lagi ya. Lu kan yang nyuruh gua duluan, tapi lu malah gak datang. Sial banget sih lu, suwe omelku. Saat itu segera ku tarik kerah baju milik Dayat dan berniat ingin meninjunya. Namun dengan segera beberapa kawanku memisahkanku dari niatanku untuk menghajar si Dayat. Lu juga Ben, lu juga Ki, semua lu sama aja, teriakku menatap mereka. Ya Bim, sorry. Tadinya kita udah mau berangkat. Tahu-tahu kakaknya Benny datang ngajakin main gaple. Yang gak enak kan kalau kita tinggalin, malah keasikan main. Asli, kita semua lupa mau datang ke sana, ucap Ricky sambil tersenyum tipis seolah-olah tak bersalah. Emang setan apa yang gangguin lo, Bim? Tanya Benny sambil memberiku sebungkus rokok gudang garam filter kesukaanku. Di situ, Benny nampak coba untuk mendinginkan emosiku yang memang sudah di puncak. Pokoknya gue tuh udah digangguin parah di sana. Dari bayangan, koran yang kebuka sendiri, alat-alat masak yang terbang-terbangan, sampai suara anjing yang lolong-lolong. Ucapku menjawab pertanyaan Benny. Nah terus sekret lu tinggalin dong? Tanya Dayat kembali. Ya iyalah, gue kabur, boro-boro mau kunci pintu, kilaku. Beneran gak dikunci pintunya? Tanya Ricky. Mendengar hal itu, aku pun langsung menengok ke arah Ricky yang bertanya sambil menatapnya tajam. Udah untung gue bisa selamat sampai di sini. Bodoh amat. Mau hilang komputer itu sama barang-barang lain, bodoh amat. Bentakku sambil menatap tajam ke arah Ricky. Ya udah, sabar Bim, istighfar. Timpal Ricky mencoba menenangkanku lagi. Lu pada tahu gak sih? Gua itu lari dari sekretariat sampai sini. Mana ada angkot jam 1 malam. Udah syukur gua gak diteriakin maling lari-lari pakai sarung sambil megangin radio. Nih radio lu nih, ungkapku sambil ku lempar radio kecil milik Benny tersebut. Loh, lu ngapain bawa-bawa radio sambil lari? Tanya Sugeng kakaknya Benny. Iya mas, gua kan tadi saking takutnya gua hidupin radio nyari siaran pengajian. Niatnya sih gua mau baca surah-surah pendek biar gangguan hilang. Siarannya abis, apes. Jawabku agak tenang menjawab pertanyaan Sugeng kakak dari Benny. Emang lo gak bisa ngaji? Kok pakai dituntun segala pakai radio gitu? Tanya Ricky sedikit meledek. Ya bisa lah, kan gue lagi takut. Jadi salah-salah mulu bacanya. Jawabku sewot. Alhasil mereka pun semua tertawa membayangkan ketakutanku di sekretariat yang mengerikan itu sendirian dan lari terpontang-panting hingga sampai di kos-kosan ini. Singkatnya, akhirnya aku pun menginap di kos-kosan Dayat dan di pagi harinya kami semua datang menengok sekretariat kami dan untungnya tak ada satupun barang yang hilang walau pintu depan 2 pintunya terbuka dengan lebar. Aku pun mengambil sepasang sepatuku yang tertinggal tadi malam di sekretariat ini. Alhasil, aku pun kapok ke sekret sendirian apalagi sampai sendirian di malam hari. Singkatnya, 1 tahun masa kontrakan sekretariat kami usai dan kami pun tak berniat memperpanjang kontrak rumah ini disebabkan horor dan juga seramnya gangguan di tempat tersebut. Selesai. Luar biasa. Kisah keren banget, benar-benar keren banget dan
horor dapat dan jokesnya dapat ya, komedi, unsur komedinya dapat, dan percaya saya sempat berhenti berapa kali itu karena kocaknya parah, dan mungkin mungkin karena gaya komedinya mirip dengan dulu yang pernah saya lakukan. Jadi itu mirip, salah satunya mirip, saya pernah ngerjain temen juga dengan makanan ya, dengan makanan tapi bukan di gorengan. Jadi pokoknya mirip deh, mirip sama kisah dulu waktu di zaman sekolah kalau saya. Jadi saya sempat berhenti berapa kali karena ketawa nggak habis-habisnya. Salah satunya adalah ketika, tapi kalau yang satunya enggak tuh, yang alat perangnya gundel-gandel tuh enggak, tapi itu asli kocak banget. Dan ini real ya, ini benar-benar kisah nyata yang dia dialami oleh Bang Bimo sendiri. Jadi Bang Bimo yang ada di Bandar Lampung luar biasa. Kisahnya keren banget dan dapat banget ya feel-nya ya. Sama kayak kebawa di dalam satu rumah, tapi unsur horor yang diselingi komedi itu salah satu favorit saya. Dan semoga semua teman-teman terhibur ya atas kisah barusan. Dan silakan yang punya komentar lain bisa ditulis di kolom komentar. Apalagi nih rumahnya di belakangnya makam, di sampingnya makam, jadi kayak dikelilingin udah gitu, tetangganya hanya satu ya. Memang luar biasa. Dan Mas Bimo sendiri itu luar biasa, bertahan sampai jam 1 malam ya, walaupun sampai jam 1 malam aja, tapi itu keren. Padahal sebelumnya sudah ada pengalaman buruk di situ ya. Kalau saya sih udah pasti nggak mau. Dan teman-temannya ini kurang ajar, itu antara lupa atau emang pengen ngerjain. Nggak mungkin juga dong punya janji sebegitu besarnya bisa lupa cuma gara-gara main gaple ya. Yang jelas ini akan menjadi kisah yang tidak mungkin terlupakan oleh Bang Bimo sendiri. Dan buat teman-temannya pasti mungkin kalau yang ikut nonton akan ketawa juga nih mendengar kisah ini, karena Bang Bimonya sendiri itu dikerjain di akhir kisah ya. Sekali lagi luar biasa. Silakan buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya atau tombol jempolnya. Bisa juga di-share videonya ke tempat yang lain, ke teman-teman yang lain, agar teman-teman yang lain juga ikut terhibur. Dan buat yang baru bergabung, halo semuanya, akhirnya kita bisa bertatap muka juga. Silakan diklik tombol subscribe-nya dan jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar setiap jam 7 malam teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan buat yang punya kisah dan ingin seperti Bang Bimo ya, silakan bisa dikirimkan ke kami ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Pada nantinya kita akan memilah-milah ya di channel mana nih akan kita bawakan. Dan terima kasih buat yang sudah mengirimkan kisah, dan yang belum harap bersabar ya, yang sudah mengirimkan kisah tapi belum dibawakan harap bersabar karena masih butuh waktu untuk proses penggarapan dulu. Insya Allah kami akan membawakannya satu persatu semuanya. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan teman-teman sekalian. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin ada kata-kata saya yang salah ataupun tidak berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, tidak kalah seremnya, masih bersama saya Ilo di Ilo Ekstrim. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.